Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mintalah Apa Saja. Kalau ada orang yang berkata kepada kita, mintalah apa saja, pasti kita akan senang. Apalagi kalau kita tahu yang berkata adalah orang yang kaya, yang murah hati, atau orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Wah, kita tentu akan minta sesuatu yang berharga pastinya. Terlebih lagi, kalau yang berkata itu Tuhan, kita pasti akan sangat senang. Karena apa yang kita inginkan pasti akan kita dapatkan. Tetapi apa benar seperti itu? Maksud saya, kalau Tuhan berkata, mintalah apa saja, lalu kita minta, apa Tuhan pasti memberi, saudara? Nah, untuk beroleh jawaban yang tepat, kita akan periksa ayat berikut yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 7. Di mana dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ternyata, ketika Tuhan Yesus berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya, itu ada syarat atau kondisi yang harus dipenuhi. Apa itu? Ayat tadi mengatakan kita harus tinggal di dalam Dia. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Selain itu, firman-Nya juga harus tinggal di dalam diri kita. Tadi dikatakan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Syaratnya sepertinya sederhana, tetapi tidak mudah untuk dipenuhi, saudara. Yang namanya tinggal di dalam Kristus berarti memiliki hidup yang sepikiran dan seperasaan dengan Dia. Sedangkan firman yang tinggal di dalam kita, artinya firman Tuhan menjadi karakter dalam diri kita, di mana di dalam setiap peragaan hidup kita selalu sesuai dengan firman Tuhan. Begitu maksudnya. Dan itu sama artinya menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa, saudara. Itu syaratnya. Dan untuk bisa seperti itu, harganya adalah segenap hidup kita. Ya, saudara, menjadi seperti Yesus itu merupakan proses panjang yang harus diperjuangkan dengan segenap hidup kita. Bukan semudah yang kita bayangkan. Karena kita harus benar-benar mau menggumuli firman, belajar firman dengan sungguh-sungguh, sampai firman itu betul-betul mengkarakter di dalam diri kita. Sayang sekali kalau mau jujur, tidak banyak orang Kristen yang mau mengerti akan hal ini. Kebanyakan orang Kristen sejatinya itu malas untuk belajar firman, apalagi firman Tuhan dengan benar. Padahal itulah yang bisa menjadikan kita serupa dengan Yesus. Umumnya orang cari gampangnya. Kalaupun memahami ayat, dipilih yang enak dan menguntungkan saja. Misalnya terkait ayat di atas, yang ditangkap, yang diingat hanyalah kalimat mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.
tanpa mau memperhatikan syarat dan ketentuannya. Apalagi kalau merasa sudah ke gereja atau jadi aktivis jemaat, saudara. Sepertinya kita gampang saja menerima apa yang kita minta karena Tuhan pasti akan mengabulkan. Padahal kan tidak begitu. Akibatnya ayat itu dijadikan senjata untuk meminta kepada Tuhan apa saja yang menjadi keinginannya. Bahkan tidak sedikit yang terus mendesak, menuntut Tuhan untuk segera mengabulkan atau menjawab doanya. Padahal yang diminta biasanya selalu terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Minta jodoh, keturunan, promosi, agar bisa punya kendaraan, rumah, lulus ujian, dan lain sebagainya. Yang pasti yang diminta selalu terkait dengan hal-hal lahiriah. Bahkan tujuannya adalah agar bisa memiliki hidup yang utuh dan nyaman, serta bisa menikmati kenikmatan dunia. Tidak sadar kalau dengan begitu sebenarnya cenderung akan terikat dengan dunia. Dan faktanya memang banyak orang Kristen yang terperangkap di wilayah ini, sehingga alih-alih memikirkan nasib kekalnya, mereka justru memarkirkan hidupnya di bumi. Ini sebenarnya merupakan keberhasilan tipu daya iblis. Iblis tidak peduli orang rajin ke gereja atau jadi aktivis, bahkan pendeta sekalipun. Yang penting mereka bisa terpikat dengan keindahan dunia, alias hidupnya tetap masih duniawi. Inilah yang jarang disadari kebanyakan, bahkan hampir semua orang Kristen. Padahal firman Tuhan jelas berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Serupa saja tidak boleh, tetapi yang terjadi justru orang Kristen menjadi anak-anak dunia, tidak menjadi murid Yesus, tapi menjadi murid dunia. Kalau seperti itu, tentu apa yang diminta tidak mungkin akan Tuhan berikan. Ya, karena permintaannya pasti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu berpotensi membawa kepada kebinasaan kalau dikabulkan. Tetapi ingat, kalau orang yang sepikiran dengan Kristus, pasti yang diminta juga sesuai dengan kehendaknya. Dan permintaan seperti itulah yang akan dikabulkan Tuhan. Itulah maksud ayat di atas. Kesimpulannya apa, saudara? Nah, agar permohonan doa kita dikabulkan, agar kita menerima apa yang kita minta, maka apa yang kita minta harus selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.